Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 63-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, share, and comment channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Reyhan yang mengatakan kalau Dilsa sudah melampaui batas ucapannya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakan itu berasal dari Cihan yang mengamuk mencari Azat. Namun Azat tidak berada di rumah Miran lagi. Cihan memarahi Miran yang mendukung pernikahan Azat dan Gonul. Cihan merasa Miran terlalu ikut campur dengan urusan keluarganya. Azize yang mengetahui pertengkaran itu langsung pergi untuk mencari Fusun, karena Fusunlah yang telah membuat keluarga Sodoglu bertengkar satu sama lain. Azize sampai di rumah Aslambe dan langsung menjegal Fusun. Azize mengancam Fusun dan mengatakan kalau Fusun akan membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Azize pun pergi meninggalkan Fusun. Zehra datang untuk menemui Reyhan. Zehra meminta Reyhan untuk mencari dokter lain yang lebih bagus agar bisa menyelamatkan Reyhan. Ada Hazar yang keluar dari rumahnya dan sedang menunggu mobilnya tiba. Hazar terlihat tidak menyapa Reyhan. Reyhan menanyakan kenapa ayahnya berlaku seperti itu. Hazar marah pada Reyhan dan Hazar mengatakan kalau dia tidak suka Reyhan yang menganggap Azize sebagai neneknya. Azra datang ke rumah sakit untuk menemui gurunya. Gurunya juga memeriksa tentang kehamilan Reyhan. Gurunya mengatakan kalau ketidaknyamanan kehamilan Reyhan disebabkan masa lalu keracunan dan aborsi paksa bayi Reyhan. Azra pulang dan menemui Reyhan di rumah. Azra menanyakan apakah Reyhan pernah keguguran dan kenapa Reyhan tidak memberitahukannya padanya. Reyhan menjawab kalau dia kehilangan satu anak kembarnya. Azra menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Reyhan hanya menjawab kalau itu disebabkan oleh keracunan makanan. Azra tidak begitu saja percaya. Azra curiga dan menanyakan apakah itu disebabkan oleh Fusun. Reyhan terdiam sesaat dan Reyhan mengatakan kalau dia telah memaafkan Fusun yang membuatnya keguguran. Di rumah Firat mengatakan kepada Esma kalau dia telah melamar Zeynep dan akan menikah dengan Zeynep. Esma pun sangat bahagia mendengarnya. Miran masuk ke kamar. Reyhan dan Azra berhenti membahas masalah kehamilan Reyhan. Miran mengatakan kalau ada yang ingin dibicarakannya dengan Azra. Mereka pun ke teras atas untuk berbicara. Miran memperingati Azra untuk berhati-hati dengan Fusun dan Cihan. Azra pun ingin menyampaikan sesuatu hal penting pada Miran. Sesaat sebelum Azra berucap, tiba-tiba telepon Miran berdering. Miran pun mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Azra pun tidak jadi mengatakan masalah kehamilan Reyhan. Di rumah Sodoglu, anak buah Cihan mengatakan kalau dia telah menemukan keberadaan Azat dan Gonul. Cihan segera akan menyusul menemui Azat, tetapi Handan melarangnya. Handan mengatakan jika Cihan memaksa Azat, mungkin mereka akan benar-benar kehilangan Azat selamanya. Handan pun menunjukkan surat yang dikirim Azat untuk orang tuanya. Surat itu mengatakan kalau Azat baik-baik saja. Azat tidak akan menyerah pada cintanya dan dia akan menjaga cintanya. Azat mengatakan kalau suatu hari nanti dia pasti akan kembali. Cihan mendapatkan telepon dari anak buahnya yang menanyakan langkah apa yang harus mereka lakukan. Cihan mengatakan kalau anak buahnya tidak perlu lagi mencari keberadaan Azat. Handan pun lega mendengar perkataan Cihan. Ada Azize yang datang untuk menemui Azra. Azra marah pada Azize yang tidak memberitahukan padanya mengenai Fusun yang telah meracuni Reyhan sehingga menyebabkan Reyhan keguguran. Azize berkata kalau Azra harus diam dan pura-pura tak tahu permasalahan Fusun agar Azra tetap bisa berada di samping Fusun. Percakapan Azra dan Azize didengar oleh Zehra dan Cihan. Zehra yang marah langsung mengambil pisau di dapur.
dan di sana ada Handan yang melihatnya. Zehra hendak pergi ke rumah Fusun. Sesampainya di rumah Fusun, Zehra langsung menodong Fusun dengan pisau di lehernya. Azize datang dan mencoba menghentikan Zehra. Akhirnya, Zehra menjatuhkan pisaunya dan pergi dari rumah Fusun. Keesokan harinya, ada Miran dan Azra yang menyiapkan kejutan untuk Reyhan atas permintaan Dilsah. Mereka membuka semua belanjaan yang disiapkan untuk bayi Reyhan. Namun, Reyhan tidak begitu suka dengan kejutan itu, karena melihat Miran berdua dengan Azra. Reyhan meminta Miran dan Azra untuk menunggunya di ruang makan saja. Kemudian, Dilsah berkata pada Reyhan kalau dia sengaja melakukan itu untuk mendekatkan Azra dan Miran serta membuat cemburu Reyhan. Reyhan mengatakan kalau Dilsah terus berlaku seperti ini, mungkin Miran akan mengusirnya atau memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dilsah pun kesal mendengar perkataan Reyhan. Di ruang makan, Reyhan sengaja memberi ide agar Nenek Sukran dan Dilsah mengunjungi kampung halaman mereka dan mengajak Azra yang belum pernah ke sana. Azra dan Nenek Sukran setuju dan senang dengan ide Reyhan, tetapi tidak dengan Dilsah. Di lain tempat, ada Firat yang melangsungkan pernikahannya. Di sana ada Esma, Azize, dan Nasuh yang menjadi saksi. Mereka sangat bahagia. Firat datang ke rumah Aslambe dan memperkenalkan istrinya kepada Fusun. Fusun kecewa pada Firat yang tidak memberitahukannya sebelumnya. Fusun mengulurkan tangannya kepada Zeynep. Tetapi Firat melarang Zeynep untuk menciumnya. Firat mengatakan kalau dia dan istrinya akan tinggal di rumah keluarga Aslambe. Yaren terlihat tidak suka dengan kedatangan Firat dan istrinya. Di rumah Reyhan telah menyiapkan untuk perayaan ulang tahun Miran. Padahal ulang tahun Miran masih beberapa hari lagi. Reyhan mewujudkan ulang tahun terbaik seperti yang diinginkan Miran. Reyhan mengatakan kalau dia takut tidak bisa bersama Miran saat tanggal ulang tahun Miran nanti. Oleh karena itu, Reyhan merayakannya lebih awal. Miran mengatakan kalau dia sangat bahagia karena Reyhan selalu berada di sisinya. Miran memberikan Reyhan sebuah kertas yang berisi undangan masuk ke universitas seperti impian Reyhan. Reyhan semakin sedih dengan keadaannya. Ada Cihan yang memperhatikan Miran dari kejauhan. Handan datang dan bercerita kepada Cihan kalau Zehra pernah ke dapur dan mengambil pisau. Cihan sengaja menjawab pertanyaan Handan dengan suara keras agar Miran dapat mendengarnya. Cihan mengatakan mungkin yang dilakukan Zehra ada hubungannya dengan Fusun sebagai pelaku yang meracuni Reyhan hingga Reyhan keguguran. Miran pun terkejut dan sangat marah mendengarnya. Miran juga marah pada Reyhan yang tidak memberitahukan kejadian itu, dan Miran hendak pergi menemui Fusun, tetapi Reyhan mencoba mencegahnya. Miran bersikeras ingin pergi, namun Reyhan menghalangi laju mobil Miran. Reyhan tidak akan membiarkan Miran pergi dan menjadi pembunuh. Miran menanyakan mengapa Reyhan bersikeras melarangnya untuk menemui Fusun. Reyhan mengatakan kalau dirinya sedang sekarat.